Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara bisa saat sedang menyaksikan channel Aku Post Group bersama saya M. Sarifudin Pasya SIKOM. Saat ini kami berada di Rumah Besar PWI Sumatera Selatan. Sengaja ingin berpodcast ria bersama Ketua PWI Sumatera Selatan Pak Kurniadi. Dengan ini kita ingin menanyakan atau Pak Ketua silakan bercerita tentang masalah Undang-Undang 40 Kode Etik Jurnalistik yang sudah disebar kepada wartawan di Sumatera Selatan. Untuk itu kami persilakan Pak Ketua menjelaskan hal-hal yang kami maksudkan. Silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih Pak Sarifudin telah berkunjung kepada PWI Sumsel. Sebenarnya Bapak selaku senior kami dari PWI, dan kalau kita mengatakan tentang kode etik jurnalis, bercerita tentang Undang-Undang Pokok PES tahun 1999. Ya sebenarnya hal ini sudah diketahui secara umum oleh kalangan rekan-rekan wartawan. Nah, tetapi yang melakukan hal ini sepertinya ini masih banyak sekali kelemahan, Pak. Yang mana kalau kita lihat kita sudah berupaya sangat. Seperti Pak Sarifudin tadi bilang bahwa kita ini merupakan organisasi tertua, organisasi yang diakui oleh negara, dan kemudian secara tua berarti kita mengayomi daripada organisasi profesi yang baru saja bertumbuh sekarang. Nah, namun upaya kita di PWI ini sudah dikatakan sangat maksimal. Yang mana kita selalu melakukan tentang seminar, tentang pelatihan, tentang termasuk sosialisasi terhadap undang-undang dan kode etik jurnalis. Nah, namun upaya kita ini masih sepertinya dikatakan tidak maksimal. Sudah sangat maksimal. Dan saya yakin kalau mereka sudah mengikuti seminar, sudah mengikuti pelatihan, sudah mengikuti uji kompetensi dan mereka berkompeten, saya yakin seluruh anggota PWI itu taat dengan kode etik jurnalis dan menjaga sekali sangat maruah PWI. Sangat saya yakin kalau itu memang anggota PWI. Nah, namun sekarang seperti yang terdapat dari DPRT PWI, bahwasannya wartawan Indonesia itu harus profesional dalam menjalankan tugas. Kan itu. Jadi perlu jadi catatan. Wartawan itu kewajiban, bukan keharusan. Wartawan Indonesia kan itu, Pak harus wajib secara profesional dalam menjalankan tugasnya. Tetapi kalau kita lihat sekarang itu sering sekali kita jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan daripada APH sering telepon baik dari Polda maupun dari Polres atau dari instansi APH termasuk dari Kejari dan Kejati sering pernah bertanya, Pak Kurniadi katanya, apa boleh sih katanya wartawan itu katanya jadi LSM kan itu? Banyak sekali sekarang. Betul. Itu. Apa boleh katanya wartawan itu jadi LSM? Nah, kalau kita berbicara masalah undang-undang, masalah aturan, di situ tidak terdapat, Pak. Tidak boleh. Tidak terdapat bahwa wartawan itu dilarang. Tetapi secara kode etik, ini dasarnya tadi, Pak. Wartawan Indonesia profesional dalam menjalankan tugas. Kalau mereka kadang hari ini jadi LSM, hari ini jadi Ormas, hari ini jadi wartawan, berarti mereka tidak profesional, Pak. Nah, itu. Nah, kan begitu. Jadi kalau jadi secara tidak langsung DPRT PWI dan Undang-Undang Pokok PES itu sudah istilahnya secara tidak langsung itu melarang ini wartawan itu menjadi anggota LSM. Karena kenapa? Wartawan Indonesia itu perlu jadi catatan, Pak Wartawan Indonesia harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Nah, artinya wartawan itu secara individu harus dari hati. Pilihan hati itulah wartawan. Kalau dia wartawan, jujur saya wartawan asli. Saya tidak ada
kompromi dengan pihak-pihak lain untuk berkolaborasi. Sekarang saya menjalankan tugas saya. Ya. Makanya saya contohkan sedikit biar Pak Ketua tahu. Ketika media cetak tidak terlalu diminati oleh pembacanya lagi, maka dari itu saya mendirikan media online. Sekaligus saya mendirikan 2 online, alhamdulillah sekarang berjalan. Dan sekarang saya juga mencoba mengikuti peralihan zaman. Saya dirikan podcast. Maka dengan itu saya kira ini kalau kita boleh contohkan, silakan contoh. Yang sudah begini, satu kita merasa profesional. Yang profesional kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan ketinggalan. Mana tugas kita sebagai wartawan itu harus kita laksanakan. Kalau wartawan, dia pasti konfirmasi kalau ada berita. Kita ambil contoh secara umum. Nah, mungkin Pak Ketua ada pengamatan tentang hal ini seperti apa? Silakan Pak Ketua. Tentang apa tadi, Pak? Tentang konfirmasi. Oh, tentang berita. Tentang berita. Tentang berita. Nah, kalau kita lihat sekarang, secara umum saja kita. Ya. Terkait dengan permasalahan pemberitaan. Ya. Kalau kita lihat sekarang dengan berita online. Ya. Begitu ada rilis ini kan belum bicara. Begitu ada rilis judulnya. Ya. Nah, apa namanya, Ketua PWI Lantik, ya. Nah, Ketua PWI Morenem atau mana ya. Judulnya itu satu, Pak. Jadi semuanya menyebar semua. Nah, itu kita melihat itu sepertinya apa? Copy paste. Nah, ini sangat kita ini kan, maka daripada itu kita dari PWI sudah melakukan apa namanya itu Bako Humas. Pendidikan kehumasan. Jadi kita undang seluruh humas. Karena kenapa, Pak? Produk jurnalis. Ini kan produk jurnalis dan ini apa, ada berita sosial ya seperti di medsos ya. Ada berita satu kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman apa. Itu kan berarti informasi, Pak. Bukan produk jurnalis. Nah, maka daripada itu kita sudah melakukan apa namanya itu pendidikan teknis kehumasan agar supaya rilis humas, dari kehumasan baik itu dari Pemda maupun itu dari ke Polda atau dari mana-mana saja, secara menulis itu memang benar-benar sesuai dengan produk jurnalis yang mengaitkan dari 5W 1H, kan begitu. Ada atau tidak, Pak? Itu cuma sebatas berita informasi, itu bukan apa namanya itu bukan apa namanya produk jurnalis. Artinya begini, Pak Koordinati, Pak Ketua, seperti Pak Ketua katakan tadi, kalau ada rilis dari katakanlah dari humas mana, mereka buat cuma satu, cuma ada lagi, soalnya jadi rilis yang dibuat. Nah, maka daripada PWI itu sebenarnya sangat melarang. Seharusnya itu dilarang. Secara individu itu dilarang. Kalau kita wartawan tidak mau seperti itu. Kita tetap olah dengan olahan kita sendiri. Karena kita judul pun harus berbeda walaupun sehari lain. Karena kita makanya kita melakukan pendidikan uji kompetensi wartawan. Seperti kita kan dari koran harian, Pak. Dari koran, dari koran berita, dari koran investigasi. Ya, hasil investigasi itu berbeda. Dengan hasil rilis jauh sekali berbeda. Dan kemudian kalau kita lihat cara menulis, cara menulis sekitar kadang-kala tidak pas, Pak. Nah, ada yang tidak ada H, ada yang pakai H, ada yang pakai K, ada yang pakai G. Itu kan huruf kan? Itu sangat-sangat. Nah, maka daripada itu kita dari PWI sudah maksimal melakukan pelatihan jurnalis. Ya, agar semua wartawan ini bisa menulis, bisa berbahasa Indonesia yang benar. Artinya begini, tinggal individu yang mengatasnamakan dirinya wartawan. Seharusnya mereka yang merasa wartawan, cobalah belajar. Terus belajar. Saya jujur, saya belajar terus. Buku apapun saya baca tentang jurnalis. Sampai sekarang. Saya takut kalau salah, kita malu. Berita ini sepanjang dia belum kita publikasi, itu masih hak kita. Tapi setelah kita publikasi, dia terlepas dari tangan kita, itu hak masyarakat banyak. Kalau ada kesalahan, pasti
bermacam-macam pendapat masyarakat. Bagaimana menurut Pak Ketua? Gimana tadi Pak? Ya, berita itu kalau masih di tangan wartawan, kita katakanlah itu masih hak kita. Nah. Setelah terlepas, dia hak publik. Hak publik. Artinya sedikit kalau ada kesalahan di situ, itu akan menyebar. Nah, maka dengan itu salah satu ketahuan di situ apa memang wartawan itu yang lolos atau pihak lain atau dia secara profesional atau tidak. Ketahuan profesionalnya di situ. Nah, menurut Pak Ketua bagaimana ini? Ya, nah maka daripada itu, Ya, di dalam Undang-Undang 1999 ya, dan tentang kode etik jurnalis, dan kemudian di sana juga sudah terdapat ya, ya, bahwasannya apabila tulisan daripada seorang wartawan ya, yang kira-kira tidak pas atau tidak tepat, ya, tidak konfirmasi, ya, tidak konfirmasi, bahkan narasumber merasa dianggap dirugikan daripada pemberitaan itu. Ya. Di sana kan sudah ada aturan, hak klarifikasi, ya, hak jawab, hak koreksi. Ya. Nah, maka daripada itu kepada publik ya, kepada masyarakat umum, apabila ada pemberitaan yang kira-kira tidak pas atau tidak apa namanya itu kita merasa dirugikan, itu kita langsung melakukan klarifikasi. Dan klarifikasi itu hak semua orang, Pak. Dan kemudian apabila kita sudah mengirimkan surat dan memberikan klarifikasi, seorang redaksi tidak menaikkan atau tidak mempublikasikan pemberita klarifikasi ini, mereka itu bisa kita tuntut ke Dewan Pers. Nah, itu. Jadi mereka harus kena sanksi. Kena hak koreksi, hak jawab, dan hak bantah, itu hak semua orang yang merasa dirugikan, begitu. Mungkin karena ini mudahnya di era sekarang gampang sekali bikin media, sehingga ini pengamatan saya, sehingga siapapun ingin membuat, kita tidak tunjukkan sama banyak itu, membuat media online, tapi mereka langsung pemimpin redaksi. Ini kan salah. Silakan pemimpin redaksi proses. Nah, proses artinya bukan begitu pemilik koran dia langsung pemimpin redaksi. Dia harus melalui beberapa jenjang. Nah, ini mungkin ada himbauan Pak Ketua kepada orang-orang seperti ini. Silakan Pak Ketua. Ya, sebenarnya begini Pak. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa membuat perusahaan media sekarang gampang, Pak. Iya, itu. Sudah buat PT, anak kapan sampai 10 juta, sudah bisa kita punya akun, sudah bisa memberikan. Tetapi, kalau dulu itu sulit, Pak. Kita mau bikin media itu tanggung jawabnya bagaimana. Nah, sekarang bikin media itu mudah. Sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Tetapi kita, nah sekarang kan sudah ada apa namanya itu organisasi, apa namanya itu perusahaan media, seperti JMSI, Pak. Kemudian SMSI, sebenarnya tugas mereka itu menata apa namanya itu perusahaan-perusahaan media yang terdapat di daerahnya bekerja, seperti di provinsi atau di kabupaten kota lain. Nah, mereka itu punya tugas untuk mendata, daripada perusahaan-perusahaan. Mereka itu kan kalau kita punya media tuh Pak, secara tidak langsung kita orang munafik Pak. Kita punya perusahaan, kan begitu? Tidak. Bagaimana kita pemilih ini tidak seharusnya kita tuh mencari apa namanya tuh mencari berita jadi wartawan lagi kembali kan nggak mungkin. Kita punya perusahaan. Begini Pak. Seharusnya, tapi memang kita tidak bisa membatasi seseorang untuk berkarir tapi seharusnya berkarirnya benar. Kalau seandainya ini seperti saya, di awal dulu saya mendirikan koran, saya tidak langsung jadi pemimpin redaksi. Saya suruh orang lain. Saya belajar dulu. Paling saya pimpinan perusahaan. Artinya, kalau dia langsung pemimpin redaksi, resikonya besar. Tapi sekarang semuanya pemimpin redaksi itu banyak. Sayang sekarang ini kalau secara hukum jujur banyak kesalahan yang kita bikin
tentang kewartawan ini. Cuman ada banyak juga yang wartawan-wartawannya bagus sebenarnya. Ya. Mejanya bagus. Tapi banyak juga yang itu tadi, asal terbit, bikin berita, karena mungkin dia merasa pemilik ini, dia menjadi pemilik redaksi. Seharusnya kita belajar dulu jadi pemilik redaksi itu. Tanggung jawab berita itu pemilik redaksi. Apabila ada berita yang tidak benar, pemilik redaksi yang panggil. Nah, tapi pemilik redaksi ini kita tahu semua, tidak perlu, ini bukan rahasia umum lagi, sudah rahasia, memang rahasia umum. Ya. Bukan dirahasiakan lagi menurut saya. Maka dengan itu mungkin tidak kita mengadakan kontrol. PWI sebenarnya pembina ya, pembina seluruh wartawan ya. Ya. Nah, dengan ada pembina, berarti binaan itu mungkin perlu kita perhatikan. Kalau soal pelatihan mungkin Pak Kurniati tadi sudah ceritakan. Tapi mungkin pembinaan secara khusus kepada pemilik media, mungkin menurut banyak kalangan juga menyampaikan dengan saya, sangat perlu. Mungkin itu ke depan perlu diperhatikan oleh Pak Kurniati. Bagaimana Pak Kurniati sebagai Ketua PWI menyikapi hal ini? Ya, kita kembali ke dasar, Pak. Ya. Bahwa PWI ini merupakan organisasi profesi, Pak. Ya, betul. Nah, dan kemudian kita ini hanya mempunyai voksi, ya. Tugas pokok kita ini individu wartawannya, Pak. Ya, betul. Nah, apa wartawannya? Kita tidak mengurus masalah media. Nah, kalaupun itu urusan media, urusan perusahaan, itu kan sudah ada ranahnya, Pak. Ya. Bukan ranah PWI lagi. Ya. Itulah tugasnya tadi. Ya. JMSI, SMSI, atau perusahaan organisasi perusahaan media. Ya. Itu mereka, tugas mereka. Kita itu jangan salah langkah. Jadi kita PWI ini hanya ngurus person, ya, individu orangnya. Jadi kalau seperti yang Bapak bilang tadi dari awal, bahwa harus kita profesional dalam menjalankan tugas. Kalau tidak, kadang hari ini jadi jual panggung, besok jual rokok, aduh, berarti tidak profesional, Pak. Kan begitu. Karena kenapa? Apa namanya tuh, wartawan ini, Pak, punya profesi, Pak. Wartawan ini profesi, bukan pekerjaan. Wartawan ini harus cerdas. Iya. Itu. Wartawan saya harus cerdas. Iya, wartawan ini profesi, bukan pekerjaan jadi wartawan. Iya, betul. Jadi kalau kita itu berdiri dengan pengemis, tidak lebih tinggi dari pengemis, Pak. Tapi di saat wartawan itu berdiri di dekat Prabowo presiden, tidak lebih rendah dari presiden. Jadi profesi wartawan ini profesi yang sangat mulia. Jadi maka daripada itu, seluruh anggota PWI, wartawan ya, pada umumnya tolong tolong jaga bahwa profesi wartawan ini profesi yang sangat mulia. Artinya hormati itu. Ya, harus menghormati. Jadi bekerjalah secara profesional dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang jurnalis atau seorang wartawan. Masih ada lagi yang perlu disampaikan Pak Ketua? Ya, itulah pesan-pesan saya pada kawan-kawan, teman-teman yang ada di Sumatera Selatan, dari 17 kabupaten kota, harus dapat bekerja secara profesional. Dan saya yakin betul, Pak, kalau anggota PWI, karena mereka menjadi anggota PWI melalui proses, melalui tahap yang sangat banyak. Saya yakin kalau dia mempunyai kartu PWI, KTA-nya KPWI, anggota PWI, insya Allah dia bisa menjaga marwah PWI dan bekerja insya Allah profesional dalam menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan. Berugilah mereka yang bekerja sembarangan terhadap profesi ini. Karena profesi ini seperti Pak Ketua katakan tadi, profesi mulia. Maka dengan itu siapapun yang menyandang profesi ini, mau menyandang profesi ini, harus tunduk dengan peraturan yang ada, terutama kode etik jurnalistik dan Undang-Undang 40. Bagaimana Pak Ketua? Ya, benar. Ya. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Ya, kira-kira aku sudah cukup, Pak. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Safrudin dan bersama timnya sudah berkunjung ke PWI Sumsel. Ya, harapan kita ini bukan untuk yang pertama, bukan untuk masih ada kesempatan-kesempatan lain, dan kita juga insya Allah dapat beradaptasi lagi kembali. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Ketua. Oke, pemirsa, tidak terasa 35 menit kita sudah
ngobrol bersama Pak Ketua PWI Sumatera Selatan, Pak Kurniadi. Sudah banyak yang kami suguhkan untuk para pemirsa, terutama untuk anggota. Ada himbauan khusus supaya hormati profesi yang mulia ini. Siapapun yang menjadi wartawan wajib menurut Pak Ketua tunduk kepada kode etik jurnalistik serta Undang-Undang 40. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.